Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dan Saudara-saudara sekalian. Kita bertemu lagi dalam ibadah hari Minggu tanggal 31 yang merupakan hari Minggu Pentakosta atau turunnya Roh Kudus. Hari ini gereja-gereja di seluruh dunia merayakan Pentakosta atau turunnya Roh Kudus. Roh Kudus dijanjikan oleh Tuhan Yesus untuk menyertai kehidupan umatnya. Karena penyertaan Roh, kita kuat menjalani kehidupan. Karena Roh Kudus pula kita memilih pengharapan baik di bumi maupun di surga. Selamat merayakan Hari Pentakosta. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya untuk selama-lamanya. Terpujilah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sekarang dan sampai selama-lamanya. Salam sejahtera, Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Kita menerima aliran hidup dari Roh Kudus. Aliran itu memenuhi kehidupan setiap orang yang membukakan hati bagi karyanya. Terbukanya hati menerima karya Roh Kudus adalah wujud respons terhadap sabda Tuhan Yesus yang menjanjikan Roh Kudus. Mari kita mengalami karyanya untuk mengalami pemulihan setiap hari dan semakin dewasa di dalam Kristus. Kita menyanyikan NKB 100, Rindukah Engkau mendapat berkat Tuhan.
engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu. Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh, menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah berjalanmu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, pun dengan kuasanya. Bawalah bejanamu yang kosong pada penebus, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, pun dengan kuasanya. Oh, anugerah ilahi pun mengalirlah terus, tak berubah kasih-Nya. Bejanamu kan terisi oleh kuasa Roh Kudus, tiada amin janji-Nya. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, pun dengan kuasanya. Kita bersama-sama mengakui dosa-dosa kita secara berbalasan, dan kemudian nanti di akhir doa diberi kesempatan kepada jemaat untuk berdoa secara pribadi dan ditutup oleh pelayan firman. Kita mulai, mari kita berdoa. Datanglah ya Roh Kudus, Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. berilah kesegaran bagi kami yang haus karena berjalan di gurun kehidupan. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Berilah kekuatan bagi jiwa kami yang lelah dan lemah. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Berikanlah kemampuan kepada kami agar bijaksana dalam menata kehidupan. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Datanglah ya Roh Kudus, bangkitkan kami, gerakkan kami, dan dukungan kami menapaki perjalanan iman kami. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Ampunilah kami manusia yang berdosa ini, dan rayakanlah kami mengalami karya Roh-Mu. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Kita berdoa secara pribadi. Ya Tuhan, inilah doa pengakuan dosa kami. Ampuni kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Pengampun dosa, kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 236, Roh Kudus sinarilah.
dalam Tuhan saudara diampuni. Di dalam Tuhan saudara juga diampuni. Marilah kita hidup dengan mengingat firman-Nya. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sabda kasih-Nya penawar haus, sabda kasih-Nya air hidupku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita bersatu hati dalam doa untuk dapat merenungkan bersama firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Pada saat ini kami bersama dengan anak-anak-Mu. Kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan tinggal diam di dalam diri kami. Agar kami yang terbatas ini, agar kami yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan ini, boleh Tuhan perlengkapi untuk dapat mendengar suara Tuhan, untuk dapat memahami dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan terlebih untuk dapat menyatakan firman Tuhan di tengah kehidupan yang Tuhan percayakan. Berfirmanlah ya Tuhan, bersabdalah, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. 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 Betapa banyaknya karya-Mu Tuhan, sekaliannya Kau jadikan. Kau ciptakan semua dengan hikmat-Mu, bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Lihat laut itu besar dan luas, binatangnya banyak tak terbilang, dan di situ berlayarlah kapal-kapal, lewiatan bermain dengannya. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi.
Maka mereka pun terkejutlah apabila Engkau ambil roh mereka. Binasalah semua jadi debu. Datanglah Tuhan, kirimlah roh-Mu baru, ilmu ke bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah roh-Mu baru, ilmu ke bumi. Kiranya kemuliaan Tuhan tetap, bersukalah karena karyanya. Dia yang pandang bumi hingga bergentar, gunung yang Ia sentuh pun berasap. Ku nyanyi penginya selama hidup, dan bermazmur selagi ku ada. Biarlah renunganku manis terdengar, hai jiwaku pujilah Tuhan. Datanglah Tuhan, kirimlah roh-Mu baru, ilmu ke bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah roh-Mu baru, ilmu ke bumi. Pembacaan Injil diambil dari Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Salam sehat untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita mengawali perenungan kita, ada sebuah cerita tentang seorang nenek yang berasal dari Inggris yang sangat terkenal akan kesalehan hidupnya sebagai orang Kristen. Ternyata Bapak Ibu, di tengah kesalehan yang luar biasa, ada juga beberapa orang yang dimana ngiri atau bahkan jengkel karena nenek ini begitu saleh di dalam hidupnya. Suatu hari Bapak Ibu, ceritanya Ratu Elizabeth mendengar kesalehan nenek itu dan ingin berkunjung datang ke rumahnya. Dan tibalah hari kunjungan besar itu. Semua orang berkumpul di rumah nenek itu dan melihat Ratu Elizabeth yang datang ke sana. Tak terkecuali mereka yang ngiri, mereka yang jengkel. Dan bahkan mereka berkata, "Nah, ini kesempatan besar buat kita untuk melihat aslinya si nenek itu bagaimana." Lalu Bapak Ibu, setelah kunjungan ratu usai, mereka datang ke nenek dan bertanya kepada nenek, "Nek, siapa sih menurut nenek tamu paling agung? Siapa menurut nenek tamu paling terhormat yang pernah datang ke sini, yang pernah datang ke rumah nenek?" Lalu Bapak Ibu jawab nenek, "Tamu paling agung, tamu paling terhormat? Oh ya jelas,
Ratu Elizabeth dong. Tamu yang paling agung, tamu yang paling terhormat yang pernah datang ke rumahku di sini. Lalu Bapak Ibu mendengar jawaban si nenek. Mereka yang bertanya pada senyum-senyum dan mengatakan, wah, si nenek ini tiap hari berbicara rohani. Tiap hari berbicara tentang Tuhan Yesus. Tapi kok pas ditanya siapa tamu paling agung, pas ditanya tamu yang paling terhormat, jawabannya duniawi sekali. Kemana Tuhan Yesusmu, Nek? Bukankah Tuhan Yesus adalah tamu paling agung? Bukankah Tuhan Yesus tamu paling terhormat yang pernah datang ke rumahmu ini? Kok malah nyebut Ratu Elizabeth? Lalu Bapak Ibu mendengar perkataan itu, nenek pun terdiam sejenak. Tak lama kemudian nenek pun berkata begini, Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus bukan tamu di sini. Tuhan Yesus tinggal di sini. Tuhan Yesus selalu bersamaku. Tuhan Yesus selalu ada bersamaku di rumah ini. Bahkan di dalam kehidupanku. Setiap hari, setiap waktu, setiap saat di dalam hidupku. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Cerita pendek ini mau menggambarkan bagaimana si nenek menempatkan Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus bukan sebagai tamu di dalam kehidupan si nenek. Tetapi Tuhan Yesus tinggal diam bersama dengan nenek di dalam kehidupannya. Hari ini saya dan Bapak Ibu dan setiap orang percaya merayakan hari Pentakosta. Hari Pentakosta dijanjikan oleh Tuhan yang datang ke dunia dalam rupa seorang manusia. Supaya apa? Supaya kita, atau kalau mau dilihat dalam kisah Alkitab kita yang kita baca hari ini, supaya mereka bahkan orang-orang yang menjadi saksi mata kehadiran Tuhan di dunia ini tidak berpikir bahwa Tuhan itu hanya sekedar bertamu saja. Bahwa Tuhan itu tidak hanya datang ke dunia ini saja. Lalu pergi meninggalkan mereka begitu saja. Dalam satu isma, dalam satu pemahaman atau kepercayaan, ada yang dikenal dengan istilah deisme. Orang-orang yang menganut paham deisme ini mempercayai bahwa ada Tuhan yang menciptakan dunia, akan tetapi setelah Tuhan selesai berkarya, Tuhan menghilang. Tuhan pergi meninggalkan ciptaannya sendirian. Tuhan tak lagi peduli dengan buah karyanya. Dan kata mereka, ibarat pembuat jam, habis jam selesai dibuat, bisa berdetak-detik sendiri, pencipta jam itu kemudian lepas tangan. Hanya datang bertamu untuk membuat jam, setelah selesai jam dibuat, Tuhan pergi begitu saja tanpa jejak. Nah Bapak Ibu, Tuhan yang kita kenal dalam Kristus Yesus tentu bukanlah seperti itu. Dia tidak hanya sekedar hadir, dia tidak hanya sekedar berkarya dalam dunia sebagai tamu, melainkan karyanya terus berlanjut di dalam pekerjaan rohnya yang kudus. Dan itulah sebabnya hari ini saya dan Bapak, Ibu dan setiap orang percaya memperingati hari Pentakosta. Hari ke-50. Hari di mana Tuhan menempati janjinya bahwa dia akan selalu hadir, dia akan selalu menyertai kehidupan kita. Tuhan tidak hanya sekedar datang untuk bertamu, tetapi dia tetap tinggal beserta kita. Bapak Ibu, persoalannya yang kita temui adalah apakah memang benar ada perbedaan yang sangat mencolok antara orang-orang yang memahami bahwa Tuhan itu hadir, Tuhan itu terus berkarya di dalam kehidupan kita selaku umatnya, dengan mereka yang mungkin hari ini berpikir, ya Tuhan udah gak peduli lagi dengan kehidupan saya. Tuhan sudah tidak peduli lagi dengan hidup saja. Sebab kalau Tuhan peduli dengan hidup saya gak akan mungkin kehilangan pekerjaan pada saat ini. Saya gak mungkin kehilangan orang yang saya kasihi. Saya gak mungkin terus dalam keadaan sakit. Saya
nggak akan mungkin mengalami penderitaan ataupun pergumulan di dalam kehidupan ini. Apakah memang benar ada perbedaan yang mencolok antara hidup orang yang percaya kepada Kristus dengan mereka yang belum mengenal Kristus? Seharusnya, semestinya, idealnya ada perbedaan. Nah, Bapak Ibu, ada seorang yang pernah menulis tentang kehidupan orang Kristen itu seperti ini. Orang Kristen adalah orang yang aneh. Ia merasakan kasih tertinggi kepada Tuhan yang tak pernah dilihatnya. Berbicara akrab setiap hari kepada seseorang yang tak dapat dilihatnya. Berharap pergi ke sorga atas kebajikan orang lain. Maksudnya kasih Tuhan Yesus. Mengosongkan dirinya agar menjadi penuh. Bahkan mengakui bahwa ia salah supaya ia dapat dinyatakan benar. Turun untuk naik, paling kuat ketika ia paling lemah. Paling kaya ketika ia paling miskin. Dan paling bahagia ketika ia merasa paling sedih. Ia mati supaya ia dapat hidup. Meninggalkan untuk memiliki. Memberikan supaya ia dapat menyimpan. Melihat yang tidak kelihatan. Mendengar yang tidak terdengar. Dan mengetahui apa yang melampaui pengetahuan. Kalau dipikir-pikir Bapak Ibu, ada benarnya juga si penulis yang membuat kalimat yang panjang tadi itu mengatakan bahwa orang Kristen itu adalah orang yang aneh. Lihat saja bagaimana orang Kristen bisa mengampuni walaupun nyatanya orang itu sudah berbuat jahat kepadanya. Lihat saja bagaimana kidung pujian dan sukacita masih tetap bisa dirasakan oleh seorang Kristen ketika seharusnya mereka berduka karena ditinggalkan oleh seseorang yang mereka kasihi ketika peristiwa kematian. Dan masih banyak contoh lainnya yang mungkin menggambarkan keanehan seorang Kristen. Nah, namun dalam pembacaan Alkitab kita kali ini, hari ini, di hari Pentakosta ini, kita menemukan alasan-alasan yang menjadikan semua keanehan itu menjadi bisa terjadi. Yang pertama, Bapak Ibu, mari kita kembali membuka Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Yang pertama, saya mau mengajak Bapak Ibu melihat ayatnya yang ke-37. Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa haus. Keadaan haus ini adalah satu-satunya keadaan yang perlu kita sadari untuk kita datang kepada Tuhan. Ada kesadaran diri yang penuh ketika saya dan Bapak Ibu harus mesti untuk datang kepada Tuhan. Kita harus menyadari kalau kita adalah orang yang haus. Dan tentu ini adalah kehausan rohani di dalam jiwa kita yang paling dalam. Seperti halnya tubuh yang haus akan air, maka jiwa kita haus dan perlu akan Kristus yang adalah sumber air hidup. Hati kita terus haus, terus kosong sampai kami datang kepada Kristus. Oleh karena itu, betapa bodohnya orang yang coba memuaskan dahaga jiwanya dengan seks, dengan uang, dengan kemakmuran, dengan kemewahan, dengan kesuksesan, dengan pornografi, dengan menjaga hidup kita supaya tidak mengalami kesulitan dan sebagainya. Hal ini adalah kebodohan. Mengapa demikian? Karena Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Berbahagialah justru ketika engkau lapar dan haus, bukan akan seks, bukan akan uang, bukan akan kemewahan, tetapi orang yang haus akan kebenaran. Dan sumber kebenaran setiap orang percaya, setiap murid-murid Kristus ada di dalam Kristus. Sadar bahwa kebutuhan kita yang paling dalam adalah memiliki relasi dalam Tuhan. Inilah yang Tuhan inginkan. Karena ketika kita sadar akan kehausan di dalam jiwa kita, di dalam kerohanian kita, barulah kita akan dipuaskan oleh Kristus. Bapak Ibu, kebenaran yang paling penting yang kita sadari tentang diri kita adalah ketika kita adalah orang yang terus haus tanpa kita datang kepada Kristus. Dan bahkan di luar Tuhan kita akan mati.
bahkan binasa. Inilah kehausan. Inilah kehausan bukan hanya seperti rasa haus sehari-hari dalam hidup kita. Yang kedua, di ayatnya yang ke-38. Jiwa kita bukan hanya bisa haus, tetapi juga bisa minum. Minuman rohani diminum bukan dengan mulut, tetapi dengan pergerakan hati, dengan aksi nyata yang datang kepada Tuhan. Ketika kita datang kepada Kristus dan kita meminum, Dia bukan saja memberi kita minum, tetapi Dia memberi dirinya sendiri. Kristuslah yang kita minum, Kristuslah yang kita makan. Firman Tuhan berkata, barang siapa yang makan dari dagingku dan minum darahku, aku di dalam dia dan dia di dalam aku. Kita datang kepada Kristus karena Dia adalah air hidup, karena Dia adalah roti hidup yang adalah kebutuhan paling dalam dari diri kita selaku manusia. Dan biarlah Bapak Ibu, ketika kita datang kepada Dia, kita sadar bahwa hanya di dalam Kristus yang bisa memuaskan dahaga jiwa kita yang paling dalam. Itu menjadi dorongan yang luar biasa bagi saya dan Bapak Ibu untuk benar-benar menyatakan bahwa saya benar-benar memerlukan Kristus. Kalau kita mencoba menyelesaikan dengan hal-hal yang lain di luar Kristus, maka kita akan mengalami seperti halnya dokter yang hanya coba menyelesaikan akan gejala dari satu penyakit saja. Dokter yang baik bukan memberikan kita obat untuk menyelesaikan gejala dari satu penyakit, tetapi ia mencari penyebab dari munculnya gejala itu. Sehingga bukan tujuan utamanya untuk menghilangkan rasa sakit, tetapi mencari akar dari rasa sakit tersebut. Sama halnya dengan kehidupan kita. Rasa sakit Tuhan berikan supaya kita tahu bahwa ada yang salah dengan tubuh kita. Demikian juga rasa kosong di dalam jiwa kita adalah cara Tuhan mengingatkan kita bahwa engkau tidak diciptakan untuk dunia ini. Engkau tidak diciptakan untuk apa yang ditawarkan oleh dunia, dan tidak diciptakan untuk apapun dalam dunia ini. Engkau diciptakan untuk Tuhan. Oleh karena itu, datanglah kepada Kristus, maka Kristus akan memberi minum kepadamu yang adalah dirinya sendiri. Bapak Ibu, kembali lagi. Kebutuhan akan Kristus adalah akar masalah yang menjadi kebutuhan setiap kita manusia. Dan biarlah kita datang kepada Kristus dan percaya bukan hanya saja setuju dengan siapa itu Kristus, tetapi kita juga memberikan aksi nyata. Ketika saya dan Bapak Ibu benar-benar percaya, berarti kita datang menerima Kristus dan bahkan minum seperti orang yang datang ke mata air yang jernih di tengah padang pasir yang mematikan. Itulah artinya percaya. Percaya artinya datang kepada Kristus dan minum. Hal yang ketiga ada di ayat 38. Barang siapa yang percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ayat ini menyatakan ketika kita datang kepada Kristus, kita akan mendapat beberapa kali bahkan terus air yang mengalir di dalam kehidupan kita. Kita tidak akan mendapat hanya sekali minum, tetapi kita mendapat mata air yang tidak pernah berhenti mengalir, mengeluarkan air. Dan hal ini berarti kita tidak perlu lagi mencari kepuasan jiwa kita, mencari lagi kepuasan di dalam apapun di dunia ini. Dan inilah pengalaman anak-anak Tuhan. Inilah perjalanan kehidupan setiap orang percaya, yang dimana benar-benar meletakkan penuh kehidupannya di dalam Tuhan. Bahkan pengalaman setiap orang
yang meninggal di dalam Tuhan. Kita tahu semakin orang menghadapi kematian, semakin mereka sadar bahwa tidak ada apapun di dalam dunia ini yang bisa memuaskan jiwa kita. Karena kita tahu kita akan lepas semuanya. Suami, istri, anak-anak, cucu, menantu, saudara, harta kita dan apapun yang kita miliki selama kita hidup. Tetapi biarlah kita boleh mengalami ini bukan karena ketika kita menghadapi kematian, tetapi mulai dari sekarang ini. Biarlah kita sadar ketika kita datang ke Kristus, kita berjumpa dengan Kristus, kita tidak perlu mencari kepuasan di tempat-tempat lain. Karena Kristus adalah air hidup yang ada di dalam hidup kita. Sehingga dari dalam hati kita akan terus mengalir aliran-aliran hidup. Kita datang dan dipersatukan di dalam Kristus ketika kita sungguh-sungguh beriman kepada Kristus. Kristus ada di dalam kita dan kita di dalam Dia. Maka hidup kita akan ada kesukaan. Maka hidup kita ada kedamaian, ada kekuatan yang ada di dalam batin kita untuk dapat menjalankan kehidupan kita. Dan biarlah ini juga yang memberi perspektif yang baru dalam kehidupan kita selaku orang-orang percaya. Nah Bapak Ibu, arti yang kedua di dalam ayat 38 ini adalah ketika kita menjadi sarana juga yang mengalirkan air hidup bagi orang lain. Sehingga bukan hanya kita sendiri yang akan dipuaskan dengan Tuhan, dengan air yang mengalir tidak habis-habisnya. Setiap anak-anak Tuhan, setiap murid-murid Tuhan yang sejati akan menjadi saluran berkat. Karena dari jiwanya mengalir air hidup itu sehingga menjadi berkat bagi orang-orang lain. Inilah tanda, inilah perbedaan setiap anak-anak Tuhan yang mengenal Kristus, yang tinggal diam di dalam Kristus. Tidak ada orang Kristen yang seperti laut mati. Laut mati disebut laut mati karena tidak ada yang bisa hidup di dalamnya. Karena dia terus menerima aliran air dari luar. Datang terus, tapi air itu tidak mengalir keluar. Dia terus menerima sehingga kadar garamnya tinggi sampai orang bisa terapung di laut mati. Demikian juga kita. Kalau kita hanya menerima, maka kita akan mati dan menjadi tanda bahwa kita tidak pernah sungguh-sungguh menerima Kristus yang sejati. Ketika kita datang kepada Kristus, ketika kita sadar betul bahwa kita adalah sebagaimana anak-anaknya yang dialirkan, yang dialiri air hidup, sumber air hidup yaitu Kristus itu sendiri, berarti di saat yang bersamaan kita dipanggil untuk mengalirkan kasih Kristus, mengalirkan kekuatan Kristus, mengalirkan penghiburan yang berasal dari Kristus kepada sesama kita. Itulah yang Tuhan inginkan bagi kita ketika saya dan Bapak Ibu menikmati aliran hidup yang bersumber dari Tuhan. Poin yang keempat di dalam pembacaan kita ada di ayat 39 yang merupakan penjelasan dari Yohanes tentang perkataan Yesus di ayat 37 dan di ayat 38. Yang dimaksudnya adalah roh yang diterima mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang, sebab Yesus belum dimuliakan. Bapak Ibu, ayat 39 ini menegaskan bahwa ada pengalaman dengan Roh Kudus yang tidak bisa kita nikmati sampai Kristus itu mati. Sampai Kristus itu bangkit, sampai Kristus itu naik ke sorga dan bahkan dimuliakan. Dan pengalaman ini adalah persekutuan dengan Roh Kristus yang telah bangkit dan dimuliakan. Inilah yang dikatakan Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 yang berkata, "Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu."
Ini artinya ketika kita datang kepada Kristus, menerima Dia dan meminum dirinya, maka sesungguhnya yang kita terima adalah Roh Kristus. Paulus di dalam Roma 8 ayat 9 mengatakan bahwa Roh Kristus itu ada di dalam hati setiap orang percaya. Jadi Roh Kudus itu juga disebut Roh Kristus, disebut juga dengan Roh Allah yang tinggal diam di dalam kehidupan setiap orang percaya. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika kita datang kepada Kristus dan sungguh-sungguh menerima Dia, maka sesungguhnya Roh-Nya itu tinggal di dalam diri kita. Tuhan Yesus di sini mau mengatakan bahwa kedatangannya ke dalam dunia ini menyatakan Allah beserta kamu, Immanuel. Tetapi ketika Kristus mati, ketika Kristus bangkit dan kemudian naik ke sorga, Kristus mengirim Roh-Nya yang kudus sehingga dikatakan bukan lagi Allah beserta kita tetapi Allah di dalam kita. God in us, Christ in us. Ini adalah berkat yang luar biasa yang kita dapat nikmati selaku anak-anak Tuhan, selaku murid-murid Kristus. Di mana Tuhan inginkan kita untuk boleh terus menikmati dengan tinggal diam di dalamnya. Bahkan Tuhan tinggal diam di dalam kita. Oleh karena itu berkali-kali Kristus memanggil kita. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa yang percaya kepadaku, seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Bapak Ibu, biarlah kita datang kepada Tuhan hari ini, untuk kita yang sudah percaya, untuk kita yang benar-benar meyakini bahwa sumber air hidup di dalam kehidupan kita adalah hanya di dalam Kristus, boleh terus dipuaskan, boleh terus disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. 4 hal yang boleh kita dengarkan bersama di hari Pentakosta ini juga boleh terus memimpin, boleh terus kembali mengingatkan bahkan memanggil kita untuk terus hidup kudus di dalam Tuhan. Dan terus menarik kita untuk kembali kepada sang sumber air hidup. Sehingga kita tidak mencari kepuasan di dalam apapun yang ditawarkan oleh dunia ini. Tetapi boleh terus datang kepada Kristus. Di tengah kondisi saat ini, pandemik, inilah yang menjadi perjuangan kita bersama. Tetapi biarlah perjuangan ini kita tidak berjuang sendiri, ya, mengandalkan dunia, mengandalkan diri, tetapi kita tetap mengandalkan Tuhan. Karena disitulah ada air hidup yang terus Tuhan janjikan untuk mengalir di dalam kehidupan setiap orang yang percaya akan Dia. Dan inilah kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kehidupan saya dan Bapak Ibu. Dalam kehidupan seharian kita, entah itu di keluarga, entah itu di jemaat, bahkan dalam kehidupan bermasyarakat sekalipun, banyak godaan-godaan yang sering kita jumpai untuk dapat melupakan sumber air hidup. Tetapi saat ini, di dalam hari Pentakosta tahun ini, kita kembali diingatkan bahwa Tuhan adalah sumber air hidup yang tinggal diam di dalam kehidupan setiap anak-anaknya. Tuhan memampukan kita, Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita membarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu kita kembali bersatu di dalam doa. Kita akan menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, pada minggu ini di tengah kami memperingati hari Pentakosta, kami kembali diingatkan, kami kembali dipanggil selaku anak-anak Tuhan. Ketika kami boleh terus menghadirkan Tuhan kami, Allah kami yang hidup, sebagai sumber air hidup di dalam kehidupan kami. Tuhan mampukan kami untuk terus dapat menempatkan Tuhan bukan sebagai tamu di dalam kehidupan kami, tetapi sebagai Allah yang senantiasa menguasai setiap kehidupan kami, yang berdaulat penuh di tengah kehidupan kami. Dan biarlah setiap kami pun mau terus dialiri oleh air hidup Tuhan. Di tengah rasa syukur ketika firman-Mu boleh kami dengarkan, boleh kami renungkan bersama, kami juga pada saat ini menaikkan pokok doa syafaat kami. Kami secara khusus ya Tuhan berdoa untuk pemerintahan, khususnya dalam penataan ekonomi, sehingga imbas dari wabah pandemik boleh teratasi dengan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap usaha-usaha, kantor-kantor, perusahaan-perusahaan dalam masa pandemik ini, agar tetap dapat menjalankan usaha mereka dalam pertolongan Tuhan saja. Kami juga berdoa ya Tuhan, ketika pasien positif corona di wilayah Indonesia masih signifikan, Tuhan kiranya menolong setiap petugas medis yang dimana mereka terus berjuang, terus mengupayakan menjalankan tugas sebaik-baiknya. Tuhan boleh hadir menjadi kekuatan bagi mereka. Tuhan juga berikan hikmat kepada mereka di tengah pelayanan yang boleh mereka berikan. Kami juga berdoa secara khusus untuk setiap masyarakat agar semakin paham, semakin waspada akan bahaya dari virus ini. Dan bahkan di saat yang bersamaan untuk menjaga diri, untuk menaati semua peraturan PSBB yang berlaku. Tuhan, kami juga berdoa untuk Satgas pandemi Corona yang bekerja ekstra keras setelah dibukanya beberapa fasilitas umum. Biarlah Tuhan juga yang berikan hikmat kepada mereka semua. Kami mau semuanya bersatu hati ya Tuhan untuk dapat menyikapi kondisi dan keadaan pandemik ini. Dan biarlah kami terus mengandalkan Engkau di tengah tugas, di tengah panggilan, di tengah hal-hal yang Tuhan percayakan untuk kami kerjakan. Kami juga pada saat ini ya Tuhan berdoa untuk setiap para pemimpin agama agar berperan aktif dalam menghimbau umat untuk menahan diri dan menghindari dari kegiatan perkumpulan untuk sementara waktu. Dan himbauan ini juga boleh hadir di tengah kehidupan kami selaku orang percaya. Biarlah ya Tuhan di dalam persekutuan, di dalam ibadah, di dalam pelayanan-pelayanan gerejawi boleh kami lakukan dengan tetap berhikmat kepada Tuhan, dengan tetap mengandalkan kuasa Tuhan. Dan kami juga mau menyerahkan segala sesuatunya untuk dapat terus berperan aktif di dalam kondisi pandemik ini. Kami juga pada saat ini ya Tuhan berdoa untuk setiap keluarga dalam aktivitasnya masing-masing agar tetap Tuhan menjaga, Tuhan yang boleh hadir serta bahkan tinggal diam di dalam setiap kehidupan keluarga-keluarga yang boleh Tuhan percayakan. Dan biarlah mesbah doa dalam keluarga semakin banyak dibangun untuk dapat terus membangun relasi dengan Tuhan, untuk terus dapat menjalin hubungan dengan Tuhan dan mempercayakan kehidupan keluarga secara utuh dan penuh di dalam kuasa dan kasih Tuhan juga. Dan kami juga pada saat ini berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan, pelayanan-pelayanan yang dilakukan.
Terlebih terkhusus gereja Tuhan di tempat ini di GKI Rawamangun. Biarlah kami selaku gereja boleh menyatakan diri sebagai gereja yang hidup, gereja yang dipimpin oleh Tuhan, gereja yang benar-benar berdampak dan benar-benar menyatakan kasih Tuhan di tengah kehidupan gereja yang Tuhan percayakan. Kami mau membawa setiap majelis jemaat, setiap pengurus komisi, setiap komisi-komisi, setiap jemaat atau bahkan simpatisan, biarlah tetap bersatu hati untuk dapat memuliakan nama Tuhan di tengah kondisi ataupun keadaan yang boleh dijalani saat ini. Dan kami pun mau menyerahkan penuh ya Tuhan setiap hal perencanaan, persiapan atau bahkan rangkaian pelayanan yang dilakukan hanya ke dalam kuasa kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syafaat kami yang jauh dari sempurna yang kami haturkan hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, Allah kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, tiba saatnya kita menyampaikan persembahan kita. Kita mengumpulkan persembahan di rumah kita masing-masing dan kemudian nanti Bapak Ibu sekalian bisa mentransfernya ke rekening Bendahara Majelis Jemaat GKI Rawamangun. Marilah kita membawa persembahan dengan hati yang bersyukur sambil mengingat firman-Nya. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Mazmur 107 ayat 21 sampai 22. Kita mengumpulkan persembahan kita dengan bersama menyanyi Kidung Jemaat 289, Tuhan Pencipta Semesta. Tuhan Pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Kau mencurahkan Roh Kudus dengan Mari kita berdoa mengantarkan persembahan kita. Bapa yang surga, kami ucap syukur atas penyertaan Bapa sepanjang hidup kami ini Bapa. Dalam situasi saat ini Bapa tetap memelihara kehidupan kami, Bapa memberikan kami kesehatan. Saat ini kami datang untuk mengucapkan syukur atas karunia yang Bapa berikan dengan memberikan sebagian daripada yang telah Bapa berikan kepada kami. Bapa, terimalah persembahan ini Bapa yang kami sampaikan dengan penuh kerelaan Bapa. Biarlah persembahan ini dapat digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan di rumah-Mu ini Bapa. Ya Bapa, seluruh hidup kami serahkan kepadamu. Demi nama Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
secukupnya, dan ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan, serta kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bukalah hatimu untuk menerima aliran Roh Kudus. Kami mengarahkan hati kepadanya. Jadilah saksi karya Allah. Kami adalah saksi-saksinya. Muliakanlah Dia dalam hidupmu. Kami memuliakannya, Tuhan sumber segala berkat. Ku dengar berkat-Mu turun bagai hujan yang lebat, menghidupkan padang gurun dan menghibur yang penat. Aku pun, ya berkati aku pun. Ambillah ya Roh perkasa, terangi mata hatiku, sabda Kristus berkuasa dalam diri hamba-Mu. Aku pun, ya terangi aku pun. Ikatlah hatiku Tuhan selamanya padamu. Berilah air kehidupan melimpahi diriku. Aku pun, ya berkati aku pun. Bapak Ibu, marilah kita akhiri ibadah kita dengan menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah meneguhkan jalanmu dengan kasih karunia yang tak berkesudahan. Kiranya Roh Kudus mengisi hari-hari kehidupanmu dengan aliran airnya yang berlimpah. Amin.